Bencana pergerakan tanah membuat belasan rumah warga di Ciamis retak, sedang luapan Sungai Ciasem Subang menggerus tebing sungai dan jalan desa. Belasan rumah warga desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis retak-retak. Retakan tak hanya terjadi pada dinding dan lantai rumah warga, namun juga pada badan jalan. Retakan ini terjadi akibat pergerakan tanah yang terjadi pada Selasa dini hari. Kejadian pergerakan tanah menurut warga sudah 3 kali terjadi dan terakhir terjadi tahun 2018 lalu. Selain itu, bantaran Sungai Ciasem, Dusun Sukamulya, Desa Muara, Kecamatan Belanakan Subang, longsor sepanjang 10 meter setelah diguyur hujan deras dan air sungai meluap. Warga khawatir karena longsoran mengikis bahu jalan penghubung antar desa hingga terancam putus. Warga berharap pemerintah Kabupaten Subang membuat turap untuk menyelamatkan jalan penghubung antar desa. Ya, kita ke informasi lain. Warga 2 kecamatan di Garut akan segera menikmati jembatan gantung yang baru sebagai pengganti jembatan sebelumnya yang putus diterjang banjir bandang akibat luapan Sungai Cimanuk. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama tim gabungan TNI Polri, relawan dan Vertical Rescue terus mempercepat penyelesaian jembatan gantung baru di Kampung Tegal Kalapa, Kecamatan Banyuresmi, Garut. Pembangunan jembatan gantung sepanjang 60 meter yang menghubungkan Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan, dan Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi ini sudah melebihi 90%. Jembatan gantung hanya bisa dilalui pejalan kaki dengan bergiliran. Ini maksimal 5 orang dan tidak halus sekaligus, beratur. Terus kedua, tidak boleh pakai kendaraan bermotor. Insya Allah dan mudah-mudahan 1 hari ataupun 2 hari ke depan bisa. Warga pun menyambut baik segera selesainya jembatan yang baru agar anak sekolah dan warga desa bisa lebih mudah beraktivitas. Secepatnya Pak, biar anak-anak lancar sekolah, biar enggak keputus di jalan, jadi enak Pak, buat warga juga enak. Takut yang ini Pak. Kenapa Bu? Terlalu panjang ini mah Pak. Oh terlalu panjang. Terlalu tinggi. Aha. Tapi kan biar nggak kena banjir lagi Iya, ditinggikan tapi gitu. iya ada bagusnya Pak. Sejak jembatan putus diterjang banjir bandang, murid sekolah dan warga terpaksa harus menyeberangi Sungai Cimanuk menggunakan perahu karet dibantu relawan dan komunitas Arung Jeram. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Pemerintah memulai vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua pada tenaga kesehatan. Sedangkan untuk warga, saat ini vaksinasi booster pertama terus diselenggarakan di sejumlah daerah. Vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua mulai diberikan kepada sekitar 700 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung secara bertahap Senin lalu. Bagi tenaga kesehatan, dosis vaksinasi COVID-19 lanjutan setelah 6 bulan sebelumnya menerima dosis booster sangat diperlukan. Sejauh ini tidak ada gejala parah pasca vaksinasi yang dialami. Bu, ada efek yang dirasakan nggak Bu setelah di booster kedua ini? Kalau efek belum ada ya, paling pada saat tadi penyuntikan lumayan pegel aja seperti biasanya. Vaksin yang diberikan untuk booster kedua bergantung pada vaksin dosis ketiga yang telah didapat. Secara total di seluruh Indonesia ada 4 juta dosis vaksin booster kedua yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Tergantung terakhirnya apa. Ya, memang ada misalnya kalau si Sinovac boleh Pfizer, boleh Moderna, boleh AstraZeneca. Nah itu tergantung juga berapa dosisnya, ada yang setengah, ada yang 1 dosis. Tapi kalau terakhirnya Moderna, harus Moderna lagi. Atau yang terakhirnya Sinovac, itu Sinovac lagi. Sejak minggu lalu, vaksinasi booster bagi masyarakat terus ditingkatkan seiring kasus harian COVID-19 di Kota Bandung yang meningkat. Bahkan Kamis minggu lalu sempat mencapai 1.050 kasus positif per hari. Ratusan warga pun berbondong-bondong menjalani vaksinasi booster di Jalan Nana Rohana, Kota Bandung. Untuk dosis ketiga vaksin yang digunakan adalah dari produsen Pfizer dan AstraZeneca. Saat ini capaian vaksinasi booster di Kota Bandung baru mencapai 36%.
Di Kabupaten Tasikmalaya untuk menarik warga mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis ketiga, Polres Tasikmalaya memberikan helm gratis. Hadiah tersebut diberikan bagi pengendara yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di gerai vaksinasi drive-thru di Polres Tasikmalaya. Di Desa Tanjung 3, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, vaksinasi booster diadakan di aula kantor desa. Bagi warga yang mengikuti vaksinasi, petugas menyiapkan ratusan paket minyak goreng gratis. Upaya ini dilakukan karena capaian vaksinasi booster di Subang baru mencapai 30%. Tim Liputan melaporkan. Ya, informasi selanjutnya untuk Anda, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, para pedagang atribut 17-an di Sumedang mulai berjualan dan ramai pembeli. Sejak akhir Juli lalu, para pedagang atribut 17-an di Sumedang mulai ramai berjualan seperti di sepanjang Jalan Raya Prabu Geusan Ulun, Sumedang Kota. Sudah banyak warga yang mencari atribut 17-an. Kebanyakan warga membeli bendera merah putih dan umbul-umbul untuk dipasang di rumah. Buat apa nih? Buat perayaan 17 Agustus dong. 17 Agustus ya. Buat acara apa gimana? Di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Emang di rumah udah nggak ada apa gimana? Belum ada, makanya belum ada. Ya beli. Siap. Daripada kita kepepet kan, kita beli aja langsung. Ini lagi beli bendera kan? Buat Dipasang di rumah. Buat di rumah ya? Iya. Buat 17-an apa gimana? Iya, buat 17-an. Berapa sih harganya? Ini 35 satu, Pak. Beli berapa banyak lah? 35. Atribut yang dijual diantaranya adalah bendera merah putih, umbul-umbul dan background penghias pagar. Harganya pun bervariasi, tergantung besarannya. Dari mulai Rp25.000 hingga Rp350.000. Pedagang mengaku tahun ini omset penjualan mereka lebih baik. Udah banyak yang beli Pak ya? Lumayan, udah berapa ya? Nggak bisa 2 kodi. 2 kodi? Ya. Kalau dibandingkan sama tahun kemarin gimana Pak? Waduh, sepi kemarin. Tahun kemarin sepi? Tahun kemarin karena Covid. Kenaikannya berapa persen Pak? Dibandingkan tahun kemarin? 60%. 17-an gini omsetnya berapa Pak? Kalau udah sebulan gini Pak? Ya dapat 5 juta. Dapat 5 jutaan. Oh, kadang-kadang sampai 7 juta lah. Itu biasanya kalau ramainya Paling juga tanggal 5 ke tanggal 5 ke atas ya. Ke atas. Sekarang tapi udah ada yang beli Pak? Alhamdulillah ada. Yang dicari apa aja biasanya? Umbul-umbul seperti background umbul-umbul. Tidak hanya warga Sumedang, pedagang atribut Agustusan di kawasan ini juga banyak yang berasal dari Garut. Mereka sudah bertahun-tahun berjualan atribut Agustusan di Sumedang. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.